Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurhani dengan NIM 091058031910. Program studi Ilmu Pemerintahan semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di kesempatan kali ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, apa saja program pembangunan desa? Yang kedua, bagaimana cara untuk membangun desa yang maju? Serta yang ketiga, indikator apa saja sebuah desa dikatakan maju? Yang pertama, apa saja program pembangunan desa? Program pembangunan desa yang pertama yaitu program pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Meski jumlahnya terus menurun, masih ada banyak sekali desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses PLN. Bagi desa yang belum mendapatkan saluran listrik, mereka didorong untuk melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan penerangan di desa tersebut. Yang kedua yaitu program pipanisasi air bersih kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, mendapatkan air bersih bukanlah pekerjaan yang mudah. Seringkali mereka harus berjalan naik dan turun bukit untuk mendapatkan air bersih. Sumber air yang lokasinya jauh membuat masyarakat desa harus berjuang keras untuk mendapatkan air, padahal air bersih adalah kebutuhan penting bagi setiap warga. Yang ketiga yaitu konservasi hutan untuk menjaga debit sumber air. Bagi masyarakat pedesaan, ketersediaan air sangat vital. Masyarakat desa memerlukan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain air juga digunakan untuk irigasi pertanian. Jika debit sumber air terus berkurang, kelangsungan kehidupan masyarakat desa bisa terancam. Agar debit sumber air di desa bisa dipertahankan, kompensasi hutan di sekitar desa harus dilakukan. Yang keempat yaitu program BPJS Desa Mandiri. Seperti yang kita ketahui, setiap orang harus menjaga kesehatan dengan baik. Menjaga kesehatan sangat penting karena biaya pengobatan penyakit tidaklah murah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah meluncurkan program BPJS Kesehatan. Tetapi, sayang tidak semua masyarakat pedesaan tercover dengan BPJS Kesehatan. Yang kelima, program Pusat Pembelajaran Masyarakat. Belajar secara terus dan berkelanjutan wajib dilakukan oleh siapa saja. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk pemberdayaan masyarakat desa dilakukan sebuah program pembelajaran untuk masyarakat desa. Program pembelajaran seperti ini biasa diperlukan agar masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi. Yang keenam yaitu program pembangunan sekolah untuk pemenuhan pendidikan. Terakhir yaitu program pengembangan usaha desa melalui tenaga ahli. Pada dasarnya desa adalah sumber kekuatan ekonomi nasional. Masih banyak potensi terpendam yang ada di desa yang belum digali bersama. Sumber daya alam yang melimpah, jumlah angkatan kerja yang memadai membuat desa menjadi tempat pengembangan usaha yang sangat potensial. Bila digarap secara potensial, desa bisa menjadi penggerak utama roda ekonomi nasional. Yang kedua, bagaimana cara untuk membangun desa yang maju? Pembangunan nasional yang sukses artinya pemerataan yang terjadi di semua wilayah dan berbagai bidang. Langkah utama yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan program memajukan desa. Apabila dikelola dengan baik, maka desa akan mendukung perekonomian Indonesia. Desa menyimpan berbagai potensi kekayaan alam yang luar biasa. Hanya saja untuk mengembangkannya dibutuhkan sumber daya manusia yang inovatif, berdaya saing tinggi dan tanggap terhadap dinamika. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya program memajukan desa. Di antaranya program-program tersebut akan dibahas lebih detail sekarang ini, yaitu dengan adanya Prukades atau program penerapan produk unggulan kawasan pedesaan. Program memajukan desa yang pertama adalah dengan adanya Prukades. Program ini bertujuan untuk menciptakan produk unggulan yang diproses dari sumber daya desa tersebut. Dengan begitu, Prukades akan mendorong perekonomian suatu desa dalam kluster yang lebih produktif. Melalui program ini ada insentif khusus agar desa dapat lebih fokus untuk mengembangkan berbagai produk unggulannya. Yang kedua yaitu pembangunan embun.
Mungkin banyak yang menyaksikan apa relasi antara pembangunan embung dengan kemajuan suatu desa. Embung sendiri adalah penampungan air yang mempunyai skala besar. Berdasarkan pada data dari Kemendes, sebagian besar desa mengalami kesulitan ketersediaan infrastruktur untuk mengairi sawah. Padahal yang kita ketahui sendiri jika perekonomian desa utamanya digerakkan dari pertanian. Selanjutnya yaitu pembentukan BUMDes. Selain diadakannya Prukades, ada badan lain yang menjadi program memajukan desa di bidang ekonomi, yakni dengan membentuk BUMDes. Program yang merupakan singkatan dari badan usaha milik desa ini menjadi salah satu hal yang diharapkan maju dari motor yang menggerakkan ekonomi desa. BUMDes dikelola dengan mengutamakan keunggulan dari suatu desa. Biasanya setiap desa mempunyai bentuk BUMDes yang berbeda-beda juga. BUMDes biasa berdiri dalam bentuk pengelolaan daur ulang sampah, pengelolaan data wisata, atau penyewaan tenda, serta minimarket. Yang terakhir yaitu pembangunan sarana olahraga. Program memajukan desa yang selanjutnya adalah membangun sarana olahraga. Program ini dapat menggali potensi dari pemuda agar bisa lebih aktif untuk membangun desa, sehingga berbagai aktivitas negatif seperti narkoba, tawuran, serta premanisme bisa diluruskan pada kegiatan olahraga. Pembangunan sarana olahraga bisa menjadi pemicu pusat keramaian pada kawasan publik. Yang ketiga yaitu indikator apa saja sebuah desa dikatakan maju. Sebuah negara bisa dikatakan makmur ketika pembangunan perekonomiannya berlangsung lancar. Pembangunan tersebut tidak hanya di wilayah perkotaan saja, namun juga seharusnya dilakukan di wilayah pedesaan. Hanya saja pembangunan di wilayah Indonesia masih mengalami ketimpangan. Terdapat wilayah lebih maju sedangkan wilayah lainnya tertinggal jauh. Terdapat beberapa indikator pembangunan ekonomi sebuah desa dikatakan maju di antara lain yaitu yang pertama, instruktur desa yang baik. Hal pertama yang menjadi indikator pembangunan ekonomi desa adalah dilihat dari infrastruktur pedesaan itu sendiri, terutama di akses jalan di sekitar desa. Yang kedua yaitu fasilitas umum yang memadai. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang tentunya harus didukung pula dengan fasilitas yang memadai dari desa tersebut. Fasilitas ini menunjang segala aspek kehidupan masyarakat atau penduduk desa agar semakin maju. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan itu antara lain fasilitas pasar yang memadai, sekolah, puskesmas, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu akses informasi. Salah satu pendukung perekonomian ekonomi desa adalah informasi. Akses informasi yang baik bisa memajukan perekonomian desa, karena mendukung desa bisa belajar dari desa atau bahkan perkotaan lainnya, sehingga apa yang sudah berhasil ditempatkan di wilayah lain bisa dicoba di desa tersebut. Itulah tadi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.